Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Nafis Firdaus dari kelompok 24 Nikolaus Kopernikus dengan jurusan Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum. Baiklah, saya akan membahas maraknya pinjaman online ilegal. Untuk poin pertama, saya akan menjelaskan apa itu pinjaman online ilegal dan apa perbedaannya dengan pinjaman online legal. Pinjaman online ilegal adalah pinjaman online yang tidak berizin dan tidak terdaftar di OJK, dan tentu saja berstatus ilegal. Biasanya pemberi pinjaman online ilegal menggunakan SMS atau WhatsApp atau medsos lainnya dalam memberikan penawaran. Pinjaman online ilegal memiliki ciri-ciri seperti pemberian pinjaman yang sangat mudah, bunga dan denda yang tidak jelas, meminta akses seluruh data pribadi yang ada di dalam gawai peminjam, bahkan ancaman teror atau intimidasi atau pelecehan bagi peminjam tidak dapat melunasi hutangnya. Pada dasarnya, pinjaman online ilegal tidak memiliki sistem keamanan yang baik. Jasa pinjaman ini memiliki aturan yang jelas dan teratur, yaitu pemberian pinjaman akan diseleksi terlebih dahulu. Bunga atau biaya pinjaman bersifat transparan. Peminjam tidak dapat melunasi setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam atau blacklist, sehingga peminjam tidak dapat meminjam dana ke platform pinjaman online yang lain, serta memiliki tempat pengaduan, yaitu SWI. Adapun solusi jika sudah terlanjur meminjam di pinjaman online ilegal, langkah pertama adalah segera melunasi pinjaman yang telah dipinjam dan segera laporkan pinjaman online ilegal tersebut kepada Satgas Waspada Investasi atau kepolisian. Jika memiliki keterbatasan kemampuan untuk membayar, ajukan restrukturisasi berupa pengurangan bunga, perpanjangan jangka waktu, atau penghapusan denda. Dan apabila sudah mendapatkan penagihan tidak beretika, dapat melakukan blokir ke seluruh nomor kontak yang meneror. Saya akan menjelaskan dampak negatif yang ditimbulkan dari pinjaman online ilegal. Dampak yang pertama adalah risiko bunga yang terlalu tinggi. Pinjaman online ilegal cenderung menawarkan penawaran dengan bunga yang sangat tinggi dan tidak masuk akal, bahkan melebihi batas yang diizinkan oleh lembaga keuangan resmi. Yang kedua, penagihan dilakukan tidak hanya kepada konsumen, tetapi juga kontak darurat yang disertakan oleh konsumen. Yang ketiga, menerima ancaman teror, fitnah, dan juga pelecehan seksual. Saya akan memberitahukan cara menghindari agar tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal. Sebelum menggunakan jasa pinjaman online, pastikan pinjaman online berizin OJK terlebih dahulu. Dan jangan asal klik link yang dikirimkan oleh pinjaman online ilegal, baik melalui SMS, WhatsApp, email, maupun sarana komunikasi lainnya, serta jangan tergiur ajakan-ajakan yang memaksa. Dapat disimpulkan, pinjaman online legal memiliki sistem keamanan yang lebih baik. Untuk poin kedua, saya akan menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal. Beberapa hal yang menyebabkan seseorang terlibat dalam pinjaman online ilegal diantaranya adalah latar belakang ekonomi, kebutuhan mendesak, perilaku konsumtif, tekanan ekonomi, membayar biaya sekolah, dan literasi pinjol yang rendah, serta membayar hutang lain. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.